Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang uji chi-square atau chi-square atau biasa disimpulkan dengan x kuadrat. Nah, materi ini diambil dari buku statistik kesehatan. Nah, apa itu uji chi-square? Maka kita langsung saja ke slide berikutnya. Uji chi-square ini adalah uji yang digunakan untuk menguji data yang berbentuk kategori atau kelompok, atau dalam penelitian biasanya juga menggunakan skala nominal atau ordinal. Nah, uji ini juga untuk menguji hubungan antara dua kelompok, atau uji beda antara dua kelompok. Nah, biasanya ketika menggunakan uji chi-square kita menggunakan namanya tabel silang atau tabel kontinensi atau cross step. Nah, langkah yang dilakukan pada uji chi-square ini adalah dengan membandingkan nilai observasi atau nilai pengamatan atau nilai hasil penghitungan dengan nilai ekspektasi atau nilai yang diharapkan atau nilai harapan. Nah, uji chi-square ini biasanya uji pada distribusi yang menceng atau miring, bisa miring kanan bisa miring kiri. Makanya uji ini menggunakan uji satu sisi atau one tail. Nah, distribusi yang dihasilkan dari hasil chi-square ini adalah namanya distribusi chi kuadrat atau chi-square. Nah, bentuk distribusinya seperti ini. Jadi separuh ini kan menceng berbentuk positif biasanya. Nah, ini bentuk dari distribusinya. Nah, ini daerah penolakan, ini daerah penolakan, ini daerah penolakan H0 distribusinya. Nah, ini adalah contoh tabel silang atau tabel kontinensi atau cross step. Nah, itu membagi kelompok bisa barisnya 2, kolomnya 2 atau lebih. Nah, ini adalah contoh dari tabel kontinensi 2x2, 2 baris dan 2 kolom. Ini ada kelompok data Y, ini kelompok data X. Ini namanya baris, ini namanya kolom. Nah, di sini ada sel, ini ada sel. Ini sel apa? Ini adalah sel dari Y1 ini dan X1. Ini sel dari X2, ini bukan X1 ya, X2 dan Y1. Ini sel dari X1 dan Y2. Ini sel dari X2 dengan Y2. Ini adalah jumlah dari Y1, ini jumlah dari Y2, ini jumlah dari X1, ini jumlah dari X2, dan ini dari jumlah totalnya. Nah, ini adalah contoh dari kabel kontinensi yang dengan angka di dalamnya. Misalnya antara hipertensi dengan kebiasaan merokok. Jadi kita melihat berapa banyak yang hipertensi dan mempunyai kebiasaan merokok. Nah, ini ada pilihannya, kebiasaan merokok ini tidak merokok dan merokok. Terus hipertensi ini tidak hipertensi dan hipertensi. Ini misal contohnya. Berarti jumlah ini adalah ini 50 tambah 25 jadi 75. 70 ini adalah 50 tambah 20 70. Total ini adalah 75 tambah 105 atau 70 tambah 110 jadi 180. Nah, rumus untuk mencari chi-square ini atau x kuadrat itu adalah rumusnya seperti ini, adalah membandingkan nilai observasi dengan nilai ekspektasi. Jadi jumlah dari nilai observasi kurang ekspektasi kuadrat dibagi nilai ekspektasinya. Kemudian pada tabelnya kita harus mencari degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, degree of freedom ini dicari dengan rumus baris, ini baris dikurang 1 dikali kolom kurang 1. Berarti ini baris kurang 1, kolom kurang 1. Nah, ini nilai chi-square-nya, observasi, ekspektasi, nilai jumlah baris, dan nilai kolom. Nah, ada beberapa tipe pada pengujian chi kuadrat. Nah, kita melakukan uji chi-kuadrat ini dengan bermacam tujuan atau beberapa tipe atau beberapa fungsi. Satu itu untuk mencari ada tidaknya hubungan antar dua variabel atau dua kelompok data. Ini namanya uji independensi test.
Yang kedua itu melihat homogenitas, keseragaman suatu kelompok atau berbagai kelompok antara kelompok 1 dengan kelompok 2, atau di dalam satu kelompok itu ada dua sifat atau dua hal yang mau dibandingkan. Itu namanya uji homogenitas tes. Nah, berikutnya adalah untuk melihat kesesuaian pengamatan dengan distribusi atau model tertentu, atau disebut dengan goodness of test. Apakah model kita itu sudah bagus, maka kita menggunakan goodness of test. Nah, ini ada contoh uji independensi. Jadi ini contoh uji independensi seperti ini. Sudah hasil penelitian didapatkan. Ini hasil penelitian didapatkan pada tabel ini adalah antara konsumsi alkohol dengan status perokok selama kehamilan. Ini satu penelitian mendapatkan seperti ini. Nah, total sampelnya atau total datanya itu adalah 11.127. Kemudian yang merokok itu ada 4.198. Yang tidak merokok itu ada 6.929. Kemudian berdasarkan status mengkonsumsi alkohol itu ada yang tidak minum alkohol itu ada 6.170. Yang peminum ringan itu 4.478, peminum sedang itu 366, peminum berat itu 113. Nah, dari sini didapatkan orang yang tidak minum alkohol dan dia perokok adalah 1.880. Yang tidak minum dan tidak perokok itu ada 4.290 dan seterusnya. Yang ini kalau yang 37 ini adalah yang peminum berat dan tidak perokok. Nah, ini adalah data observasi atau pengamatan atau didapat dari penelitian. Nah, kita mau mencari misalnya hubungan antara konsumsi alkohol dengan status merokok. Maka kita menentukan dulu hipotesisnya. Di probabilitas yang merokok sama dengan probabilitas yang mengkonsumsi alkohol. Atau tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kebiasaan minum alkohol. Nah, sedangkan hipotesis satunya adalah lawan dari sini, ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kebiasaan minum alkohol. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai ekspektasi atau nilai harapan atau nilai E tadi. Nah, cara mencarinya adalah dari tabel tadi, dari nilai sini pasti nilai ininya itu tidak berubah, nilai ujungnya itu tidak berubah. Nah, yang akan dicari adalah nilai harapan atau nilai ekspektasi dari masing-masing sel ini. Nah, ini ada total dari perokok, total dari tidak perokok, total dari tidak minum, total dari peminum ringan, total peminum sedang, total peminum berat, total semuanya. Sini adalah sel adalah yang tidak minum dan perokok. Ini adalah peminum ringan dan perokok. Ini peminum sedang dan perokok, dan seterusnya. Nah, maka untuk mencari sel ini, sel yang satu sini yang tidak peminum dan perokok, caranya adalah dengan mengalihkan ujung ini dan ujung sini dibagi jumlah total. Berarti sel yang ujung sini E11 sama dengan total dari perokok dikali total dari tidak minum dibagi total semua datanya atau total seluruh data. Jadi kalau sel sini berarti ini adalah TP kurangin TM bagi total. Bagaimana kalau di sini? Di sini berarti adalah total barisnya dikali total kolomnya dibagi total semuanya. Nah, terus bagaimana kalau di sini E23 total barisnya dikali total kolomnya dibagi total semuanya. Nah, ini sama berlaku untuk semua kolom semua sel. Jadi kalau di sini berarti total ini bagi total ini.
maka itu didapatkan nilai ekspektasi. Jadi nilai ekspektasi setiap sel adalah total baris dikali total kolom dibagi total datanya seluruhnya. Nah, dari soal tadi maka kita mendapatkan nilainya seperti ini. Bagaimana mendapatkannya? Dengan cara seperti ini. Berarti 2327,8 ini didapatkan dari 4198 dikali 6170 dibagi 11127. 227,9 ini didapatkan dari 6929 dikali 2279 ya, dikali 366 dibagi 11127. 42 ini didapatkan dari 4198 dikali 113 dibagi 11127. Nah, itu semuanya seperti itu. Nah, kemudian langkah kedua kita menghitung nilai chi-square-nya. Nilai chi-square itu adalah jumlah nilai observasi dikurang jumlah ekspektasi dikuadratkan. Mengapa dikuadratkan? Supaya hasilnya tidak menghasilkan angka minus. Kemudian dibagi nilai ekspektasinya. Karena ini dikuadratkan, pasti ini dikali E, maka di bawahnya juga harus dibagi dengan E, dikali E maksudnya. Ini dikali E juga dikali E, maka di sini adalah dikuadratkan, di sini ada dikali ekspektasinya. Nah, hasilnya didapatkan X kuadrat adalah pada sel 1 itu adalah, kita lihat di sini, nilai ekspektasinya adalah 1880, kemudian dikurang nilai observasinya. Nilai observasinya 1880 dikurang nilai ekspektasinya 2327,8, kemudian dikuadratkan dibagi nilai ekspektasinya 2327. Nah, begitu juga untuk sel kedua, sel ketiga, dan seterusnya sampai sel yang terakhir. Sehingga dari ini dijumlahkan hasil, karena ini penjumlahan ya, total ini ditambah ini dan seterusnya sampai akhir, didapatkan jumlah chi-square-nya adalah 338,7. Langkah berikutnya adalah kita menentukan derajat kebebasannya atau degree of freedom. Degree of freedom itu adalah jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom kurangi 1. Nah, jumlah barisnya adalah 4, baris 1, 2, 3, 4. Jumlah kolomnya adalah 2. 4 kurang 1 dikali 2 kurang 1, jadi didapat 3. Nah, hasil ini dari hasil chi-square, X kuadratnya dengan DF-nya, maka kita mencari di tabel, mencari hasil P probabilitasnya di tabel chi-square. Jadi tabel chi-square itu seperti ini modelnya. Di sini ada DF, degree of freedom. Di sini adalah probabilitasnya. Nah, di sini angka chi-square-nya. Ini angka chi-square-nya, angka X kuadratnya. Nah, dari hasil ini dapat X-nya itu 2338,7, DF-nya 3. Berarti kita patokannya adalah DF-nya 3 saja. Jadi patokannya DF 3, kemudian kita cari nilainya yang mendekati 338,7 tadi. Ternyata nilai yang 338,7 itu terletak di ujung sini, ujung kanan. Jadi ini ke sana nilainya itu akan semakin besar. Berarti kalau ini semakin besar, nilai 338,7 itu pasti di ujung dari sini, di luar dari atau setelah 12,83 nilai terakhir. Nah, kemudian kita mencari nilai probabilitas itu dengan melihat ke atas. Jadi kalau 12,83 nilai probabilitasnya adalah 0, atau nilai p-value-nya adalah 0,005. Kalau nilainya 6,225 maka nilai probabilitasnya atau p-value-nya adalah 0,1. Nah, karena dia 338,7 pasti nilai probabilitasnya atau p-value-nya adalah lebih kecil dari 0,005 di ujung sini jauh. Maka dari hasil ini didapatkan bahwa dengan nilai
chi-square-nya 338,7 dan F3 didapatkan nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Atau nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai alfa. Alfa itu adalah 5% atau 0,05. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Berarti ini adalah membandingkan antara nilai p-value dengan nilai alfa. Bila nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Bila lebih besar, H0 gagal ditolak. Nah, karena hasil ini p-value-nya lebih kecil dari alfa, 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya adalah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan minum alkohol selama kehamilan. Nah, untuk soal kedua, kita mencoba soal kedua tentang uji homogenitas. Nanti soal ini kita mencoba menggunakan Microsoft Excel untuk mencari nilai p-value-nya dan mencari nilai chi-square-nya. Nah, soal kedua seperti ini. Hasil penelitian didapatkan persepsi terhadap kesetaraan gender ya. Kayak sayur gender ya. Genjer itu sayur, kalau ini gender. Tulisannya gender tapi bahasanya gender. Jadi persepsi terhadap kesetaraan gender. Nah, gender itu adalah jenis kelamin pria dan wanita. Sikapnya terhadap kesetaraan ini, sikapnya setuju atau tidak setuju. Maka didapat hasil seperti ini dari suatu penelitian. Jumlah sampelnya adalah 100, dicari di prianya ada jumlah totalnya ada 200, prianya 100, wanitanya 100. Dan yang setuju sikapnya itu ada 75, yang tidak setuju 125. Yang pria yang setuju adalah 30, wanita yang setuju itu 45, pria yang tidak setuju 70, wanita yang tidak setuju 55. Nah, kita mau melihat apakah antara pria dan wanita ini sebenarnya sama sikapnya terhadap kesetaraan gender. Jadi menggunakan uji homogenitas. Nah, hipotesisnya yang kita tentukan adalah pertama, tidak ada perbedaan persepsi terhadap kesetaraan gender antara pria dan wanita. Kedua, ada perbedaan persepsi terhadap kesetaraan gender antara pria dan wanita. Kemudian seperti tadi langkahnya adalah pertama kita mencari nilai ekspektasi. Nilai ekspektasinya nilai ujung sini tidak berubah. Karena jumlah total sampelnya itu tidak berubah, maka kita mencari nilai ekspektasi yang di tengah sini. Nah, 37,5 ini didapat dari 100 dikali 75 dibagi 200. Ini juga sama, 100 dibagi 75 bagi 200. 62,5 ini adalah 100 dikali 125 bagi 200. Nah, ini juga sama, 100 dikali 125 bagi 200. Setelah kita dapatkan nilai ekspektasinya, maka kita mencari X kuadratnya atau chi-square-nya. Jadi dengan rumus yang sama adalah jumlah dari nilai observasi dikurang ekspektasi kuadratkan dibagi nilai ekspektasi. Maka didapatkan untuk salah satu itu adalah 30. Dari mana 30? 30 dikurang 37,5 dikuadratkan dibagi 37,5. Ini sel 1, sel 2, sel 3, sel 4. Maka didapatkan nilai X square-nya atau chi-square-nya 4,8. Kemudian kita mencari DF, degree of freedom. Karena ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2, maka B kurang 1, K kurang 1, 2 kurang 1, kali 2 kurang 1 sama dengan 1. Dengan cara yang sama pada tabel ini kita cari DF-nya 1, kemudian dicari yang nilainya 4,8 karena chi-square-nya 4,8. Dari mana? Ini 4,8. Nah, 4,8 itu terletak antara 0,05 dan 0,025. Sini ya, letaknya di sini nih.
Nah, sehingga di sini nilainya adalah lebih kecil dari 0,05 dan lebih besar daripada 0,025. Berarti antara ini dan ini lebih kecil dari sini, lebih besar dari sini. Nah, sehingga didapatkan nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,205. Kemudian dibandingkan dengan nilai alfa. Nilai alfanya adalah sama dengan 0,05, sedangkan ini lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak. Atau ada perbedaan persepsi terhadap kesetaraan gender antara pria dan wanita. Nah, berikutnya dalam penelitian kesehatan kita mengenal namanya tabel kontinensi 2x2. Biasanya dalam epidemiologi kita mencari odds ratio atau RR atau relative risk, biasanya menggunakan tabel 2x2. Nah, ini biasanya ada kelompok 1, kelompok variabel 1, variabel 2. Itu kan di kelompok kasus, kelompok kontrol dengan ada atau tidaknya kasus ya. Ada tidaknya respon terhadap penyakit, misalnya ya. Nah, ini misalkan ini kan kasus, ini kontrol, ini ada ditemukan atau tidaknya penyakit ya, misalnya ada atau tidak. Maka ini misalnya kita umpamakan ini A, ini B, C, D gitu ya. Jadi ini A, B, C, D, ini pasti jumlah di sini adalah jumlah A tambah B. Ini C tambah D. Ini A tambah C, ini B tambah D. Maka ada cara lain untuk mencari nilai X kuadratnya itu tidak dengan menggunakan rumus yang tadi. Biar lebih simple. Kalau ini kan agak susah, agak panjang prosesnya karena harus mencari nilai ekspektasi. Nah, itu dengan merumus seperti ini. Jadi adalah N, jumlahnya N itu adalah A tambah B tambah C tambah D. Ini adalah N. Kemudian perkalian silang A kali D, B kali C. Nah, ini kan A kali D dikurang B kali C dikuadratkan. Terus dibagi jumlah dari ujung-ujung sini. Jadi A tambah C, B tambah D, A tambah B, C tambah D. Nah, ini cara mencari yang lebih simple. Nah, dari soal tadi, maka kita mencoba pakai rumus ini, hasilnya sama atau tidak untuk nilai chi-square-nya. Jadi totalnya ini adalah 200, kemudian kita kali silang 30 kali 55 dikurangin 45 kali 70, kemudian dikuadratkan, dibagi jumlah ujung-ujungnya ini, jumlah totalnya masing-masing, ini 75, 125, 100, 100, maka didapat nilai yang sama. Ini hanya berlaku untuk tabel kontinensi 2x2 atau cross tabel silang 2x2, tidak berlaku untuk tabel silang lebih dari 2x2, 2x3, 3x2, 2x4, dan seterusnya tidak bisa berlaku untuk ini. Nah, ada keterbatasan dari uji chi-square. Nah, uji chi-square ini dilakukan bila jumlah sampelnya itu lebih dari 40. Untuk penelitian kesehatan epidemiologi biasanya menggunakan kasus dan kontrol, jadi 20 kasus, 20 kontrol biasanya, jadi 40 atau lebih. Nah, bila ternyata pada kasus-kasus yang susah, misalnya sedikit jumlah sampelnya, jumlah sampel didapatkan, nah ada perkecualian untuk jumlah sampel yang antara 20 sampai 40, ini kan di atas 40 tadi bisa ya. 40 itu bila tidak ada sel yang nilai ekspektasinya kurang dari 5. Berarti nilai ekspektasi tadi di sini dari selnya ini harus tidak ada yang kurang dari 5. Ini kan nilai observasi ya, berarti nilai ekspektasi yang kita cari. Itu tidak boleh ada nilai yang kurang dari 5.
Nah, sehingga dengan hal yang sama, jadi bila jumlah sampelnya kurang dari 20, maka kita tidak bisa menggunakan uji chi-square. Kita harus menggunakan uji yang lainnya. Atau bila jumlah sampelnya antara 20 dan 40, tapi ada sel yang nilai ekspektasinya itu kurang dari 5, lebih dari 20%. Kalau ini 2 kali 2 misalnya, berarti kan kalau 20%-nya kan berarti ini kan masing-masing sel ini bobotnya kan 25%. Berarti satu sel pun yang kurang dari 5 maka tidak bisa dijalankan. Tapi kalau yang baris tabelnya itu 3 kali 2, 4 kali 2 seperti tadi yang di atas, maka itu mungkin boleh ada satu sel yang kurang dari 5, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Tapi kalau sudah lebih 2 sel misalnya yang kurang dari 2, kurang dari nilai ekspektasinya kurang dari 5, maka tidak bisa digunakan. Oke, ini untuk teorinya. Terus bagaimana kita mencari nilai chi-square ini menggunakan Excel. Nah, untuk menggunakan Excel seperti ini, maka ada rumus-rumus yang digunakan. Jadi ini penggunaan Excel ini lebih mudah kita mencari nilai chi-square-nya dengan nilai proporsinya, probabilitasnya atau p-value-nya. Cara pertama, ada dua cara. Cara pertama itu dengan menggunakan fungsi chi-test. Chi-test ini yang didapatkan adalah nilai probabilitas dari X kuadrat atau nilai p-value-nya. Kemudian yang kedua itu kita dengan formula C-inv. Nah, kalau C-inv ini adalah CINV ya. Ini bila kita mencari nilai chi-square-nya. Kalau tadi mencari nilai probabilitasnya atau p-value-nya, sedangkan kalau kita pakai rumus ini, rumus yang kedua, maka kita mendapatkan nilai chi-square-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai probabilitas ini ada dua cara, itu dengan mengetikkan langsung nilai fungsi chi-test-nya atau menggunakan formula. Ini kan ada formula. Begitu juga untuk mencari nilai chi-square-nya, bisa kita mengetikkan langsung nilainya atau bisa juga dengan formula. Kita coba satu-satu. Nah, kita menggunakan soal yang pertama tadi, kita coba mengetesnya menggunakan Excel. Ini kan soalnya yang pertama tadi. Langkah pertama adalah kita mencari nilai ekspektasinya. Ini adalah nilai observasi, maka kita mencari nilai ekspektasi. Bagaimana caranya? Maka kita mencari nilai di sini. Nah, di sini adalah jumlah baris yang di ujung sini, yang jumlahnya dari perokok ini dikali jumlah yang di sini, jumlah di kolom sini, atau jumlah yang tidak minum, ini jumlah perokok, dibagi jumlah total. Maka di sini adalah sama dengan ini dikali itu tanda bintang di atas. Nah, kemudian dibagi jumlah totalnya sama dengan, nah, didapat nilai 2327 sama dengan yang di soal tadi. Yang mana soalnya? Nah, ini 2327. Nah, ini harus kita lakukan ke semuanya. Nah, tapi supaya kita tidak melakukan ke semuanya, maka nilai ini bisa kita kopikan ke sebelahnya. Bagaimana cara mengkopikan? Kita mengkopikan itu nilai ujung sini tidak berubah dan nilai ujung sini tidak berubah kalau kita mau mengopikan ke perokok ini, baris yang sini. Yang tidak berubah adalah nilai ini tidak berubah, nilai ini tidak berubah, tapi nilai kolomnya, nilai ini adalah berubah.
Nah, supaya ini tidak berubah dan tidak berubah, maka kita harus menambahkan di sini di belakang G-nya ini, di belakang selnya ini, kita harus menambahkan tanda dolar. Tanda dolar itu ada pada huruf 4 kalau di komputernya. Jadi kita pencet shift, shift ya, dolar. Shift 4 itu ya, dolar. Terus ini juga tidak berubah totalnya di sini. Maka sebelumnya kita harus kasih shift terus huruf 4 dolar. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka begitu kita copy, kita tarik aja ini di ujungnya, kita tarik ke kanan, maka nilainya akan berubah sendiri. Tapi kalau kita tidak shift, maka dia akan mengganti. Berarti di sini, berarti dia akan mengganti ke selnya di sini. Nah, kita coba untuk yang bawah misalnya. Yang bawah sama dengan nilai ujung sini dikali nilai sini dibagi nilai sini. Sama dengan 3842. Kita cek di sini sama enggak? Nah, 3842 sama. Kemudian kalau ini kita tidak kunci dengan tanda dolar, maka kalau kita tarik, coba kita tarik. Nah, dia tidak bisa menghitung karena nilai ini adalah nilai yang di ujung sini dikali nilai di ujung sini gitu. Dia akan bergeser satu-satu. Nah, untuk itu maka kita harus kunci nilainya. Nah, kita seperti ini, sama yang ini tidak berubah adalah ini dan ini, maka kita klik di sini, maka kita tekan shift, kita tekan angka 4. Itu juga di sini, shift, kita tekan angka 4. Terus kita enter. Nah, kemudian kita tarik. Maka didapat nilai yang sama. Yang kedua, kita mencari nilai p-value-nya, probabilitas dari K-square-nya. Nah, caranya adalah menggunakan rumus. Kita menggunakan C-test. Nah, berarti ini kita ketik sama dengan CI. Ini sudah ada di sini sebenarnya, tapi kita harus ketikkan TES. Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini dia memandu kita actual rank, berarti rank untuk observasi, maka kita blok di sini. Kemudian titik koma, ini kita menggunakan Excel 2013 ya, Office 2013. Ekspektasi rank ekspektasi, berarti ekspektasi adalah ini. Kemudian kita blok, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah 3,9 min 73, berarti 0,0000 sampai 73 kali nolnya 3,9. Jadi saking kecilnya. Jadi tadi yang didapat juga kan hasilnya itu adalah didapatkan nilainya itu sangat kecil di sini di ujung sekali. Jadi sampai nolnya ini adalah 73 kali baru dapat 3,9. Nah, ini dengan C-test. Kemudian kita mencari K-square hitungnya, yang hasil penghitungan. Nah, ini kita menggunakan formula tadi. Yang kedua adalah CI ini, C inverse ya, CI inverse. Kita ketik sama dengan CHIINV dalam kurung. Dia minta probabilitasnya berapa. Probabilitasnya adalah probabilitas yang ini tadi, yang di atas yang udah kita hitung. Nah, kemudian titik koma DF, degree of freedom berapa tadi? Di soal kita dapatkan degree of freedom-nya adalah 3. Kita masukkan di sini degree of freedom-nya adalah 3. Kemudian enter. Oh, ternyata tidak bisa dihitung sama dia karena nilainya sangat kecil di sini. Kalau sini sangat kecil, berarti di sini adalah nilainya besar menurut komputer, maka tidak bisa dihitung. Nah, kemudian ada
untuk mencari apakah dia berhubungan atau tidak, menolak atau tidak, maka kita membandingkan nilai ini dengan nilai alfa. Alfanya adalah 0,05 tadi. Atau nilai ini dengan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Kalau mencari kita chi-square tabel adalah dengan rumus tadi CIE-INV kurung alfanya adalah 0,05, DF-nya 3. Enter. Berarti 7,8. Jadi ini dibandingkan dengan ini 7,8. Ini adalah sangat besar dibandingkan 7,8. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak karena nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada square tabel. Sedangkan ini adalah lebih besar, lebih kecil daripada alfa. Alfanya berapa? 0,05. Ini 0,05, maka nilainya alfanya ditolak. Oke, yang kedua, soal yang kedua. Yang seperti tadi, nilainya seperti ini. Kemudian langkah pertama kita mencari nilai ekspektasinya, sama dengan nilai ujung sini dikali nilai ujung sini dibagi nilai total. Supaya ini tidak bergerak, maka sini kita kasih SIP 4, kasih dolar. Kemudian kita tinggal kopikan. Ini juga sama dengan nilai ujung sini dikali nilai ujung sini dibagi nilai total. Nah, supaya tidak bergerak, kita kasih nilai SIP dolar di sini. Kita enter, kemudian tinggal tarik. Oke, kemudian kita mencari nilai probabilitasnya. Kita mencari nilai probabilitasnya dengan cara yang kedua, itu dengan menggunakan formula, terus more function, kemudian statistik, kemudian chi-square-nya, t-square. Ini kita klik di sini formula, kemudian kita cari more function, kita cari statistik, kemudian kita cari chi-square, nah ini, oh, bukan, nah ini chi-square, CISQ test. Nah, di sini kita dapat kolom, kita mencari nilai aktual, nilai observasi, dan nilai ekspektasi. Nah, sini kita tinggal, kalau mau gampang, tinggal kita klik di sini, kita blok aja di sini. Sudah dapat, kemudian kita pindah ke sini, klik yang di bawahnya, kemudian kita cari nilai ekspektasinya. Ya, dapat tadi nampak nilainya itu 0,0284. Kemudian kita oke-kan. Nah, berarti nilai probabilitasnya adalah 0,0284 tadi, 0,2. Sedangkan sama dengan yang di soal itu adalah lebih kecil dari 0,05. Berarti 0,284 itu lebih kecil dari 0,25. Kemudian kita mencari X-tabelnya. Kalau X-tabel, kalau dengan formula ini kita menggunakan CIINV tadi, kalau yang cara pertama. Nah, kemudian yang kalau kita menggunakan formula, maka kita mencari CISQ-INV RT. Nah, kita cari yang ini dengan cara yang sama, maka ya kita kali ke formula more function, kemudian statistik, kemudian kita cari CI inverse INV ini kan RT. Kenapa yang RT? Karena di sini tulis adalah the right tail, satu sisi yang positif gitu kan, yang sini ke kanan, maka kita pakai yang ini. Nah, kemudian kita cari nilai probabilitasnya. Probabilitasnya mana? Biasanya adalah kita dapat di atas tadi 0,28. Kemudian kita cari ketik di sini degree of freedom-nya. DF-nya berapa tadi? Adalah 1. Untuk kabel ini adalah 1. Kemudian didapat 4,8 square-nya. Nah, ini 4,8. Oh, ini adalah salah. Ini adalah chi-square hitung. Kemudian chi-square tabelnya.
Atau saya ulangi lagi ya biar nggak bingung. Ini kita mencari chi-square tabel yang mau kita bandingkan. Chi-square tabel adalah formula more function statistik, kemudian ini infer IRT. Nah, ini kita masukkan nilai alfanya karena T tabel adalah nilai alfa 0,05, DF-nya adalah 1, kemudian kita oke. Berarti nilai chi-square tabelnya adalah 3,84. Kemudian kita membandingkan dengan chi-square hitung adalah dengan cara yang sama, formula, function, statistik, kemudian inverse RT, kemudian kita masukkan nilai probabilitasnya adalah berapa yang tadi kita cari, 0,028, kemudian degree of freedom-nya adalah 1, kemudian oke. Nah, jadi kita bandingkan nilai ini dengan nilai ini. Ternyata nilai chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel. Berarti kalau ini lebih besar, maka H0 ditolak. Atau ada perbedaan persepsi. Atau nilai probabilitasnya kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05. Ternyata nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa. Kalau lebih kecil berarti H0 juga ditolak. Sehingga ada perbedaan persepsi antara pria dan wanita terhadap kesetaraan gender. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Kita akan membahas hal-hal lainnya di kesempatan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.